tiba-tiba dapat notifikasi dari aplikasi pinjol yang lo ngerasa nggak pernah install. Atau lebih parah lagi, tahu-tahu ada tagihan masuk dari aplikasi yang lo bahkan nggak inget pernah minjem. Ini dia, masalahnya, banyak pinjol ilegal yang sekarang ganti nama, ganti logo, bahkan tampilannya dibikin lebih ramah dan meyakinkan. Biar lo nggak sadar kalau sebenarnya lo lagi masuk ke lubang yang sama, cuma bungkusnya doang yang beda. Gila nggak tuh? Mereka tuh pinter banget main branding. Aplikasi lama yang udah keburu dicap negatif karena nyebar data, teror kontakan, sampai ngancam-ngancam, sekarang ganti wajah. Kayak orang yang baru tobat. Tapi sayangnya, niatnya bukan tobat beneran. Banyak yang sebenarnya masih satu grup, satu sistem, cuma sengaja ganti nama biar bisa nyari korban baru. Bahkan, ada beberapa kasus di mana pengguna yang pernah gagal bayar, tiba-tiba dikirimin duit dari aplikasi baru tanpa lo minta, tanpa lo sadar, tahu-tahu saldo masuk. Lo seneng, wah jangan dulu, karena di belakang itu ada tagihan yang bunganya bisa 3 kali lipat dari jumlah yang lo terima. Dan ketika lo nggak bayar, ya lo balik lagi ke siklus teror, intimidasi, dan ancaman kayak dulu lagi. Ini tuh strategi lama dengan kemasan baru. Banyak orang mikir, ah ini aplikasi baru, legal kali ya. Padahal setelah dicek ke daftar OJK, nama aplikasinya nggak ada, atau cuma pakai nama perusahaan yang beda tipis sama yang asli. Hati-hati, ini sering banget kejadian. Lo perlu tahu, sekarang banyak pinjol ilegal yang suka pakai nama kayak 360.000 ready yang tiba-tiba jadi kredione. Atau Dana Flash yang berubah jadi Danaku, dan lainnya. Mereka tahu masyarakat udah mulai melek hukum, mulai ngerti cara ngelapor ke OJK atau Satgas Waspada Investasi. Makanya mereka nyamar. Lo harus paham, walaupun aplikasinya baru, sistemnya masih sama. Kalau dulu mereka ngasih bunga 20% seminggu, sekarang bisa naik jadi 30% atau lebih. Dan lo dipancing biar nyobain dulu karena pencairannya cepat. Nggak butuh slip gaji, nggak perlu verifikasi panjang, langsung cair. Tapi ketika lo mulai kesulitan bayar, disitulah nerakanya mulai. Banyak yang cerita ke gue, awalnya cuma pinjem 500.000, tapi ujung-ujungnya bayar hampir 5 juta karena gagal bayar. Gila nggak tuh? Dan sayangnya, banyak yang ngalamin ini diem-diem, malu, takut, stres. Bahkan nggak sedikit yang sampai terganggu mentalnya karena dikejar-kejar terus. Padahal udah niat bayar. Cuma nggak sanggup karena bunganya nggak masuk akal. Gue bikin video ini bukan buat nakutin lo, tapi biar lo sadar bahwa nggak semua aplikasi keuangan yang kelihatan modern dan sopan itu aman. Apalagi yang tiba-tiba muncul, belum pernah lo denger, tapi langsung nawarin pinjaman. Saran gue, sebelum lo install atau nyoba pinjam dari aplikasi apapun, cek dulu di website resmi OJK. Cek nama perusahaan, bukan cuma nama aplikasinya. Karena kadang yang lo lihat di Play Store itu cuma topeng. Kalau nggak ada, mending skip. Jangan ambil risiko. Ingat ya, nama boleh baru, tapi kalau isinya tetap merugikan, yaitu tetap pinjol ilegal. Hati-hati juga kalau lo pernah gagal bayar di satu pinjol. Terus lo dikirimin duit sama aplikasi baru, yang lo nggak kenal itu jebakan bro. Jangan seneng dulu, karena tagihan lo bisa muncul seminggu kemudian, plus teror, plus aib lo disebar ke semua kontak HP lo. Gue yakin lo nggak mau itu kejadian kan? Jadi sebelum lo klik setuju, pikirin dulu konsekuensinya. Jangan gampang tergoda karena cair cepat atau nggak ribet. Karena ujung-ujungnya yang ribet ya hidup lo sendiri. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa buat like, share ke temen atau saudara lo yang mungkin lagi terjebak pinjol baru yang ganti nama. Dan subscribe channel ini biar lo nggak ketinggalan info-info penting soal keuangan, utang, dan tips biar bisa lepas dari jeratan pinjol. Ingat, pinjol bisa aja ganti nama, tapi dampaknya tetap sama kalau lo nggak hati-hati. Stay safe, dan jangan lupa cek legalitas sebelum.